wabarakatuh, pendengar RRI dan pemirsa RRI. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sanusi. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Pemirsa dan pendengar RRI, saya sudah pegang bentuk apa ini? Pot bunga, kap bunga kecil, terlihat sederhana. Saya udah pakai 2 cincin, juga terlihat sederhana. Tapi nanti kami akan menjelaskan secara rinci bahan bakunya ini terbuat dari apa. Pemirsa, ini sebenarnya limbah yang udah nggak dipakai, tapi belakangan muncul kelompok perempuan di Gayo, Aceh Tengah, Takingon ini, khususnya di Kecamatan Tugasi. Limbah yang mau dibuang ini dipakai, diproduksi, diolah, sehingga jadilah barang-barang ini, pot bunga, ini menarik, dan cincin, mungil, memang masih dalam tahap penyempurnaan, tapi nanti percayalah, ini akan menuju titik kesempurnaan. Dan pemirsa RRI Net, saya saat ini sudah bersama dengan kelompok ibu-ibu perempuan Gayo, Perempuan Gayo Sejahtera. Perempuan Gayo Sejahtera, insya Allah akan menuju ke tingkat sejahtera. Ibu Inayati Rahmatillah. Bu, kami minta waktu sedikit. Izin mak kami di atas ya. Silakan. Jadi Bu Ina, Perempuan Gayo Sejahtera ini sebenarnya kami penasaran nih, terbentuknya sejak kapan? Gini, awal mulanya ini kan kita ada pelatihan yang dibimbing oleh Kata Hati Institute. Itu terkumpul dari beberapa KWT yang ada di Pegasing. Kemudian setelah dilakukan pelatihan bahwa tentang untuk menghasilkan serat nanas. Selama ini kan pelepah dibuang. Kemudian barulah kita tahu bahwa di pelepah itu bisa kita jadikan serat nanas. Seiring waktu berjalan, kemudian barulah kita menindaklanjuti, Kata Hati menindaklanjuti tentang kegiatan penghasil serat nanas ini. Karena terbentuknya dari beberapa KWT, maka dibentuklah sebuah perkumpulan yang dinamakan Gayo Sejahtera, Perempuan Gayo Sejahtera. KWT, kelompok wanita tani. Awalnya dari itu baru tahun 2023. Oh, progresnya cepat ya? Cepat. Jadi langsung muncul ide untuk mengolah limbah nanas ini dari mana? Idenya itu kan memang dari Kata Hati Institute ini, dari lembaga ini. Mereka yang membina kami bahwa selama ini memang kan pelepahnya itu terbuang, dicincang atau digunakan sebagai pupuk. Ternyata di dalam pelepah itu ada serat yang bisa kita hasilkan atau kita buat padat karya yang lain, bisa jadi tenunan kain, untuk kemudian bisa jadi bahan baku kerawang ternyata. Nah, pemilihan bahan baku nanas kan ada bagaimana? Iya. Kalau untuk pelepah yang kita pakai itu pelepah yang ukurannya itu minimal 60 cm. Karena kalau di bawah 60 cm berarti serat yang kita hasilkan itu pendek. Jadi nanti waktu proses pemintalan untuk jadikan benang, itu penyambungannya itu membuat struktur kainnya itu kurang bagus. Oke. Tapi tentunya di wilayah Pegasing ini salah satu sentra produksi nanas ya, Iya. Kabarnya juga secara kualitas, rasa kalah saing dengan yang luar, ya? Iya, betul. Karena kita di Pegasing ini tidak menggunakan pupuk kimia, jadi semuanya buat alami, pupuk alami. Karena pernah juga kami tanya-tanya gitu kan sama pemilik kebun nanas, kenapa tidak menggunakan pupuk kimia. Memang kalau kita menggunakan pupuk kimia katanya buahnya banyak, hasilnya bagus ya. Cuman rasa buahnya itu tidak ada. Beda ya? Beda. Jadi ini apa namanya ini? Itu tataan. Jadi kalau ini gelas taruh sini, kopi. Iya, betul. Oh. Kalau yang lampu apa namanya? Kap lampu kan? Kap lampu. Bahasa lainnya apa? Lampion. Ini taruh sini ya? Iya. Oh. Ini dijual berapa nih? Kalau itu kami jual 25.000. Ini 25.000. Kalau yang saya pakai ini sini? Itu 10.000. 10.000 satu. Iya. Oh. Tapi lumayan ini pemirsa. Jadi nanti akan menuju ke tahap penyempurnaan. Kami cukup optimis ini akan banyak peminat dan punya pasar internasional karena ini langka. Barang mahal itu biasa langka, bukan berbicara masalah kecantikannya, tapi
langka, tentu yang kedua kualitas. Nah ini ada banyak sebenarnya produksi, ini kayak selapis kayak telenan ya. Nah, atau kopi. Iya. Ini bros. Ini bros ada yang kecamatan. Iya. Coba kita pakai dulu. Ini bros. Tapi nanti brosnya bisa dihiasi dengan ini ya, dengan manik-manik manik atau ya. yang lainnya yang sesuai. Ini disampel aja. Cantik ya. Paten. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Oke. Bu Ina, kita pengen tahu sedikit. Itu mesin itu modalnya di mana? Itu modalnya kita semuanya itu memang dari Kata Hati Institute. Terus ada logo Kanada? Itu mitra pembangunan kita. Dia yang ngasih atau gimana? Itu kerjasama antara Kedutaan Kanada dengan Kata Hati Institute. Jadi mereka ada program untuk mesejahterakan perempuan-perempuan yang ada di pedesaan. Jadi barang yang diproduksi ini kira-kira kan produksi dari mungkin di akhir 2013 lah ya. 2023. Oh 2023. Iya. Udah mulai produksi kayak begini. Iya. Ya kan? Terus pasarnya kemana aja nih? Kalau pasar belum kita, itu masih target kita ke depan. Jadi sesuai pesanan kemarin kita baru selesai produksi dari pesanan Bapak PJ Bupati untuk memperingati HUT Takengon untuk tanggal 17 kemarin. Oh iya, Yang mana produknya yang dipesan? Ini memberi. Jadi kami kemarin terinspirasi dari motif Kerawang Gayo. Jadi ini namanya Mun Beriring dan ini Mun Berangkat. Ini Mun Berangkat nih. Terbalik posisinya. Ini? Yang besar di bawah. Yang besar di Terbalik. bawah. Iya. Ini dasar idenya dari motif Kerawang. Mun apa namanya Bu? Mun Berangkat. Mun Berangkat. Ini Mun Beriring. Ini sebenarnya motif Kerawang. Tapi nanti bisa dikasih warna juga. Tadi juga kami ini Mun Beriring. Ini Mun Beriring. Nanti bisa dikasih warna sesuai dengan permintaan pasar. Warnanya macam-macam. Warna. Ini bahan dasarnya ada warna kuning, ada warna abu. Tapi yang paling banyak digunakan di motif-motif Kerawang ini biasa hijau dari warna-warna yang cerah. Ini berapa dijual? 10.000. 10.000 satu. Berarti satu? Iya. Enggak, 10.000 satu. Oh enggak. 10.000. Iya. Ini memang nggak perlu ditawar karena bukan barangnya harus ditengok, tapi prosesnya cukup lama. Dari mulai gulung-gulung pelan-pelan, tapi jadi yang kayak gini. Ini luar biasa. Dukungan di pemerintah gimana? Alhamdulillah dukungan dari pemerintah sangat baik. Untuk ini kan Bapak PJ pun sangat mendukung ya, karena memang ini baru pertama penghasil serat nanas di Takengon ini. Dulu berarti mana dibawa pelepah nanas? Coba saya minta. Pelepah nanas ini dulu kemana dibawa? Kalau petaninya itu dicincang, dikembalikan lagi ke ininya, ke jadi kebunnya, pupuk. jadi pupuk alami. Jadi azas manfaat pupuk alami dengan ini besaran mana? Kalau besaran, menurut saya lebih besaran ini serat ini. Jadi dia punya nilai ekonomis ya? Karena proses pembusukan itu untuk menjadi pupuk prosesnya panjang, lama, butuh waktu. Sedangkan ini begitu kita ngambil dari kebun, bisa kita langsung proses penyerutan kan? Ini aja pemirsa. Ini barang nggak dipakai sebenarnya, makanya dibilang limbah. Potong, buang lagi ke kebun nanas. Iya. Tapi dengan kehadiran komunitas perempuan Gayo Sejahtera, Jadi berduit. luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dari pemerintah, Kata Hati juga terus mendampingi ya Bu ya? Iya, terus mendampingi. Mudah-mudahan apalagi yang didampingi ini, orang yang mendampingi ini apa dia, NGO atau apa? LSM gitu. LSM luar negeri. Mudah-mudahan LSM kita nih. LSM kita, cuma di Banda Aceh. infrastrukturnya dari Kanada. Mudah-mudahan dengan adanya keterlibatan asing, foam industri yang diolah dari limbah nanas ini mendapat pasar di dunia internasional. Demikian pemirsa, mudah-mudahan terus kita dukung UMKM, hasil-hasil karya anak negeri supaya tetap terus jaya di dunia internasional. Demikian kami Muhammad Sanusi mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.